Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Independent Training. Kali ini kita akan melanjutkan topik besarnya adalah ASL dan subtopiknya adalah pelaporan berkelanjutan. Jadi pelaporan berkelanjutan sebetulnya adalah salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan comply terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa di Undang-Undang PT sudah saya sebutkan, dan juga ada beberapa peraturan tambahan lainnya. Nah, pelaporan berkelanjutan adalah salah satu bentuk reporting ya yang dibuat oleh perusahaan kepada tidak hanya shareholders tapi juga kepada stakeholders ya. Nah, di dalam latar belakang ini dimulai dari tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menetapkan tujuan aspirasional pembangunan berkelanjutan dengan menggambarkannya sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa kita mengalami suatu perluasan makna dari akuntansi sosial lingkungan yang tidak hanya bicara masalah lingkungan saja ya, tapi juga ada aspek sosial dan ada aspek ekonomi yang akan dibuat berkelanjutan. Artinya berkelanjutan, kalau saya boleh meminjam terminologi di sini, adalah kita memastikan bahwa pembangunan yang dibangun sekarang, pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya apa teman-teman? Pada saat kita membuat keputusan strategis hari ini, itu juga harus mempertimbangkan bahwa masih ada generasi ke depan yang memerlukan resource dari apa yang sudah kita korbankan saat ini ya. Nah, itu adalah konsep dari kata berkelanjutan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam salah satu mekanisme pelaporan sustainability tadi, atau bahasa Indonesianya mungkin pelaporan berkelanjutan ya, tapi mungkin teman-teman nanti bisa merefer kepada sustainability reporting. Namanya reporting, kita membutuhkan suatu guidance, kita membutuhkan suatu framework. Kita membuat reporting, teman-teman mungkin yang sudah bekerja, yang sedang menyusun tugas akhir, pada saat tidak ada framework untuk membuat, pada saat tidak ada acuan untuk menyusun minimal strukturnya, teman-teman mengalami kesulitan bagaimana sih sebetulnya sustainability reporting ini harus disusun. Nah, salah satu referensi yang dipakai untuk pelaporan berkelanjutan itu adalah yang dinamakan dengan GRI ataupun Global Reporting Initiative ya. Nah, GRI ini adalah praktek pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya, positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi di dalam pelaporan berkelanjutan teman-teman, ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan sementara ini: ekonomi, lingkungan, dan sosial ya. Ketiga aspek ini harus minimal ada di dalam pelaporan berkelanjutan ataupun sustainability reporting ya. Jadi kita mengacu kepada Global Reporting Initiative ya. Nah, GRI and standard ya. Jadi kita dari tadi bicara konsep GRI secara umum, apa sih tujuannya dari GRI, dan sekarang kita masuk ke GRI dan standarnya. Rupanya GRI sebagai lembaga independen, mereka meng-create suatu standar ya. Nah, standar GRI ini menciptakan satu bahasa yang sama untuk organisasi dan para pemangku kepentingan. Kita harus memiliki satu bahasa yang sama. Artinya apa? Pada saat teman-teman melihat satu reporting dengan konteks dengan tema utama, dengan temanya yang sama, yaitu adalah pelaporan berkelanjutan. Bayangkan kalau mereka memakai berbeda-beda suatu standar. Artinya tidak ada kesamaan, tidak apple to apple. Kita tidak bisa membandingkan apakah ini sudah diungkapkan semua atau tidak. Sehingga kita memerlukan bahasa yang sama. Saya ambilkan contoh, kalau di accounting kita menggunakan bahasa yang sama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan, PSAK. Anda mau pergi ke negara manapun, Anda mau pergi ke, mohon maaf, mungkin tidak ke negara manapun ya, Anda mau pergi ke sektor industri manapun dan di beberapa negara tertentu, maka PSAK kita sudah berbasis IFRS. Bahasanya yang sama. Nah, itu juga salah satu alasan mengapa PSAK kita selalu convergence to IFRS, untuk menghindari interpretasi yang berbeda antar negara. Ya, kita mengusahakan semua bahasa di dalam bahasa yang sama, yaitu adalah
GRI dalam konteks ini ya, sehingga dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari organisasi-organisasi itu dapat dikomunikasikan dan dipahami ya. Standar ini dirancang untuk meningkatkan komparabilitas, keterbandingan ya global dan kualitas informasi tentang dampak ini, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang jauh lebih besar. Tujuannya adalah kita memungkinkan adanya suatu comparability, transparansi dan accountability ya, apabila kita menggunakan standar yang sama ya. Itu adalah GRI dan turunannya standar ya. Nah, prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan. Teman-teman nanti boleh elaborasi lebih lanjut lagi bahwa sebetulnya komponen-komponen dalam GRI itu sangat banyak sekali, sangat luas sekali dan sangat detail guidance-nya ya. Dan tapi di sini kita hanya menyampaikan beberapa prinsip dan beberapa pengantar saja untuk teman-teman nanti bisa menjadi trigger untuk bisa mengelaborasi lebih jauh lagi. Prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan. Pertama adalah inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas dan kelengkapannya. Jadi prinsip pelaporannya ada 4 ya. Kita lihat apa itu inklusivitas pemangku kepentingan ya. Inklusivitas pemangku kepentingan organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya or stakeholders. Kita udah bahas di video-video sebelumnya dan menjelaskan bagaimana organisasi pelapor itu telah menanggapi harapan dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan ya. Karena kita kalau tidak bisa mengidentifikasikan stakeholdersnya, maka kita tidak tahu kita akan memberikan pelaporan ini kepada siapa ya. Konteks keberlanjutan. Poin prinsip yang kedua, laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas lagi, melibatkan pemeriksaan kinerja dalam konteks batas dan tuntutan yang ditempatkan pada sumber daya ekonomi, lingkungan atau sosial di tingkat sektoral, lokal, global maupun regional ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mereka memiliki skop yang mulai dari yang kecil sampai dengan regional dan diakhiri dengan global. Artinya apa? Bahwa keberlanjutan yang kita make sure di perusahaan ini berjalan memberikan dampak, diharapkan tidak hanya pada sektor lokal, tidak hanya diharapkan pada lingkaran di dalam perusahaan saja, tapi juga memberikan impact multiplier kepada aspek-aspek yang jauh lebih luas lagi. Itu harapan kita ya. Nah, itu terkait dengan konteks keberlanjutan. Prinsip yang ketiga, prinsip pelaporan yang ketiga adalah materialitas. Mencerminkan dampak sosial, lingkungan ekonomi signifikan organisasi pelapor atau secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan. Ini adalah bicara terminologi materiality ya. Ingat, definisi materialitas adalah apabila dihilangkan maka terdapat perubahan perilaku dalam pengambilan keputusan. That is material. Tapi pada saat kita menghilangkan suatu informasi dan ternyata market tidak memberikan reaksi yang signifikan, maka sebetulnya kita tidak ada masalah dengan menghilangkan informasi ya. Jadi perhatikan, materialitas tidak berarti bahwa kita mengungkapkan semuanya ya. Terakhir adalah prinsip yang keempat adalah kelengkapan. Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan ya. Cakupan topik material ya, dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan ya. Batasannya cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan. Jadi kita hanya bicara amount jumlah-jumlah yang memang memberikan dampak signifikan ya. Pengungkapan umum ya, saya punya 6 di sini, ada pengungkapan umum. Kita pertama ya, ini saya merefer kepada GRI ya. Pengungkapan umumnya pertama ada profil organisasi, strategi, overall dulu ya teman-teman, etika dan integritas, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan dan praktik pelaporan ya. Profil organisasi apa saja sih yang perlu diungkapkan? Nama organisasi, kegiatan, merek, produksi lokal, kantor, lokasi operasi, bentuk hukum, market, ya, skala organisasi, supply chain-nya, pengungkapan karyawan juga perlu diungkapkan di profil organisasi.
Bicara strategi, apa yang perlu diungkapkan? Pernyataan pembuat keputusan senior, dampak utama, risiko dan peluang, ya. Itu adalah dari strategi, ya. Etika dan integritas, nilai prinsip standar dan norma perilaku, mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika, ya. Yang keempat adalah tata kelola, ya. Struktur tata kelola mendelegasikan wewenang. Ini bicara akuntabilitas, konflik kepentingan, proses manajemen resiko, kajian topik ekonomi, lingkungan dan sosial, serta bagaimana mereka menentukan remunerasi. Ya, yang kelima dalam pengungkapan umum itu adalah keterlibatan dari stakeholders. Siapa saja daftar kelompok pemangku kepentingannya, pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan perlu diungkapkan. Nomor 6 itu adalah praktik pelaporan. Entitas dalam laporan keuangan konsolidasi, daftar topik material jangan lupa dimasukkan, periode pelaporannya, siklus pelaporan, assurance oleh pihak eksternal. Siklus pelaporan ataupun periode pelaporan teman-teman nanti bisa merujuk kepada POJK, ya, karena POJK sudah mengatur, ya. Nah, lebih lanjut sekarang kita membahas bagaimana kewajiban ini diatur lebih tegas lagi dalam POJK nomor 51 tahun 2017. POJK nomor 51 tahun 2017 ini sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa pelaporan berkelanjutan memiliki efek jera apabila tidak dilakukan oleh perusahaan. Ini salah satu mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa standar yang menjadi referensi tadi bisa dijadikan salah satu acuan di dalam pelaporan berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke definisi dulu, kita pinjam, kita mengadopsi definisinya. Laporan yang diumumkan kepada masyarakat, artinya stakeholders, yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan, ya. Nah, berikutnya adalah keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, ya. Jadi di dalam ini kita bisa melihat ada definisi laporan keberlanjutan dan ada definisi apa sih keuangan berkelanjutan. Nah, keuangan berkelanjutan itu tadi sudah disampaikan, dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, ya. Nah, itu adalah definisi dari pelaporan berkelanjutan dan keuangan berkelanjutan. Nah, saya cantumkan satu pasal di sini untuk memastikan bahwa benar-benar bisa diterapkan oleh perusahaan dan ini merupakan suatu hal yang sifatnya mandatori. Di dalam pasal 2 disampaikan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Artinya di dalam pasal 2 ini menjadi salah satu pasal untuk penguatan bahwa keuangan berkelanjutan dan keuangan berkelanjutan jangan lupa itu adalah salah satu aspek dalam pelaporan berkelanjutan, ya, karena pelaporan berkelanjutan terdiri dari ekonomi, sosial, lingkungan hidup, ya. Di dalamnya ada keuangan berkelanjutan. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ini adalah suatu rantai yang memang harus menjadi perhatian dari tidak hanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya mining, pertambangan, dan lain sebagainya, tapi juga ternyata di dalam sektor jasa keuangan itu juga ada yang kita kenal dengan apa yang namanya keuangan berkelanjutan. Oke, guys, jadi itu adalah akhir dari pembahasan kita terkait tentang pelaporan berkelanjutan. Oke, guys, that's all wrap up for today. Thank you for watching.